Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Moral Development Theory by Carol Gilligan. Kelompok kami beranggotakan Atika Larasati, Davito Panjaitan, Irfandi Krisdiansyah, dan Matilda Gracelyn Daniel. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi moral secara umum. Definisi moral secara umum dibagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama, menurut etimologi, moral berarti adat kebiasaan. Moral dianggap dekat dengan kata etika karena etimologi antara kata etika dan moral sama, yang berarti adat kebiasaan. Hanya saja etika berasal dari bahasa Yunani, bentuk tunggal ethos, dan bentuk jamak ta eta. Sementara itu, moral berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggal mas, bentuk jamaknya mors. Selanjutnya, poin yang kedua, etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memiliki 3 definisi. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Lalu yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan ataupun masyarakat. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, moral menurut ahli ilmu sosial. Dibagi menjadi 3 poin utama, yaitu yang pertama, morality as respect for social rules. Moral dalam hal ini diartikan sebagai penghargaan terhadap aturan-aturan sosial yang dalam hal ini dikemukakan oleh Piaget. Sedangkan bagi Durkheim, nilai-nilai moral ada dalam masyarakat, sehingga aturan sosial dalam hal ini menjadi instrumen utama untuk komunikasi moral dalam dan antar generasi. Lalu yang kedua, morality as a justice. Hal ini ada pada teori Kohlberg yang mendefinisikan moral sebagai struktur keadilan, di mana akhir dari semua tindakan moral, petunjuk, dan sanksi harus menjamin keadilan bagi individu. Konsep moral sebagai justice berarti menekankan kondisi manusia seperti kesetaraan, kebebasan, timbal balik, dan menghargai kehidupan. Kebenaran bagi semua orang bersifat universal. Moral merupakan prioritas melebihi berbagai kumpulan norma sosial, aturan, atau konvensi. Dan yang terakhir, morality as a care. Pemikiran ini dikarenakan pada pemikir feminis, seperti Gilligan, Chodorow, yang menyatakan bahwa ada asosiasi empiris antara perkembangan perempuan dan orientasi kepedulian. Nah, kalau menurut Gilligan sendiri, terdapat perbedaan perkembangan moral antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan itu lebih menekankan aspek relasi dan kepeduliannya terhadap lingkungan sebagai bentuk moralitas, sedangkan laki-laki melihat moralitas sebagai hak-hak mereka tanpa mengganggu hak orang lain. Sekarang kita akan membahas konsep dan teori perkembangan moral menurut Gilligan. Teori moral Gilligan dilatar belakangi atas kritik Gilligan terhadap teori perkembangan moral menurut Kohlberg. Gilligan berpendapat bahwa teori Kohlberg tidak memadai untuk menggambarkan moral perempuan dan bila diterapkan pada perempuan, bias adanya. Gilligan juga berpendapat bahwa perempuan bersosialisasi secara berbeda dengan laki-laki. Teori perkembangan moral Gilligan diperkenalkan melalui buku yang ditulisnya yaitu Indifferent Voice. Melalui penelitian, Gilligan yang menemukan bahwa perempuan lebih menekankan aspek relasi atau hubungan dibandingkan laki-laki, yang kemudian menjadi kerangka dibentuknya buku Indifferent Voice. Teori perkembangan Gilligan membahas morality as a care atau orientasi moral kepedulian yang intinya menjelaskan bahwa perempuan lebih sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Perempuan melihat moralitas dalam istilah kepedulian, tanggung jawab dan hubungan, sedangkan laki-laki melihat moralitas dalam hak-hak mereka tanpa mengganggu hak orang lain. Perempuan tidak hanya menetapkan dirinya dekat dengan hubungan kemanusiaan, namun juga menilai dirinya memiliki kemampuan untuk peduli. Kematangan moral bagi perempuan adalah kemampuan untuk menyeimbangkan kepeduliannya pada orang lain dan kepeduliannya pada diri sendiri. Berdasarkan hal tersebut, Gilligan mengemukakan urutan perkembangan moral yang berorientasi kepedulian sebagai berikut. Tingkat pertama, pre-konvensional atau orientation of individual survival, yang mana memfokuskan pada apa yang terbaik bagi dirinya. Tingkat 2, konvensional, goodness as self-sacrifice, memfokuskan konsekuensi tindakan pada kebutuhan orang lain. Tingkat 3, post-konvensional, morality of non-violence, memfokuskan pada perintah keputusan tentang apakah hal yang dilakukan membahayakan atau tidak membahayakan orang lain, termasuk diri sendiri. Transisi dari tingkat pertama ke tingkat kedua adalah selfishness ke responsibility. Transisi dari tingkat 2 ke tingkat 3 adalah goodness ke truth. Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari teori Gilligan.
Untuk kelebihannya sendiri, dia mempertanyakan teori dan bidang yang didominasi oleh laki-laki. Yang kedua, dia memungkinkan perempuan untuk mencapai pemikiran yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, dia mengikut sertakan perempuan dalam teorinya. Untuk kekurangannya sendiri, dia hanya membahas soal perempuan dan terlalu fokus pada perempuan usia dewasa atau lanjut. Lalu, bagaimana hubungannya dengan psikologi perkembangan? Dalam psikologi perkembangan, kita dituntut untuk mempelajari bagaimana seseorang dapat berubah baik dalam segi perilaku maupun fisiknya sepanjang masa hidupnya. Sedangkan teori moralitas menurut Gilligan, perkembangan berbeda antara satu dengan lainnya ditinjau dari orientasinya pada moral yang bergantung pada gendernya. Dan hubungannya dengan psikologi perkembangan adalah, menurut teorinya, Gilligan menjelaskan bahwa konsep gender atau feminin dan maskulin memiliki kepedulian yang berbeda terhadap lingkungan dan juga perubahan individunya. Perubahan didasari dari sifat, perilaku, dan lain sebagainya. Selain diakibatkan oleh faktor eksternal dari lingkungan, hal tersebut tentunya dijelaskan oleh Gilligan sebagai bentuk perkembangan untuk mencapai kematangan moral dalam periode tertentu. Pola perkembangan antara masing-masing individu lebih dititikberatkan pada bagaimana kepekaan mereka pada moral dan berkembang menurut kemampuan gender dalam bersikap terhadap lingkungannya. Kesimpulannya, Gilligan menunjukkan bahwa penelitian terhadap perkembangan moral dibatasi oleh banyak sekali perhatian terhadap hak-hak dan keadilan menurut pandangan maskulin dan sedikit sekali perhatian terhadap kepedulian dan kepekaan menurut pandangan feminis. Selain itu, feminis cenderung kepada menekankan kepedulian dan menempatkan perspektif empati, sementara laki-laki menekankan atau menggunakan keadilan dan kepedulian yang sama. Pendekatan ini memberikan empati bahwa kehidupan nyata merupakan arena perkembangan moral yang muncul dan berbeda-beda dalam persepsi seluruh kelompok gender. Berikut ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi kali ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.